Ya, ini sedikit ya, sedikit aja nih sudah saya rangkum karena CV beliau sangat panjang sebenarnya. Nama beliau adalah Mr. Jesse Babukar, HND, BSc, MSc, MEPIT ya. Beliau saat ini berada di research student at the National Malaria Control Program The Gambia. Beliau ini orang Gambia asli ya. Untuk kemampuan berbahasanya, Inggris itu sudah pasti karena itu bahasa ibu ya, bahasa nasional di Gambia adalah Inggris, dan juga fasih berbahasa Indonesia dan Rusia, dan pernah juga bekerja dalam menggunakan bahasa French ya, Perancis, dan otomatis bahasa-bahasa lokal di sana juga bisa ya. Lalu saat ini beliau berada di Banjul. Banjul ini capital city of Gambia, that's right? Gambia. Ya. Iya. Nah ya. Nah, ini adalah riwayat pendidikan. Ini adalah riwayat pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Udah ada yang nyala, bisa di iniin ya. Jika ada mikrofon. Oke, ini adalah riwayat pendidikan beliau yang sangat luar biasa ya. Gelar magisternya diperoleh bukan hanya di Universitas Diponegoro Undip, tetapi juga diperoleh di Universitas Calgary ya, Kanada ya. Berikutnya juga bachelornya itu di Gambia dan di UIN Jakarta. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, he is a very familiar in Indonesian ya, terutama Indonesian academic life ya. Terus pelatihan dan researchnya beliau ini lebih dari mempublikasi lebih dari 15 penelitian yang terindeks Scopus ya, atau penelitian yang bereputasi. Oke, selanjutnya ini pengalaman ya, professional experience ya. Kepala head, silakan dibaca aja ya, head epidemiologi di bandara ya, di Banjul International Airport. Saat ini di Ministry of Health ya di Gambia sampai sekarang ya, lead cross border dan lain-lain. Terus nah, berkat dari kerja keras beliau ini, beliau mendapatkan ini ya, Key Achievement Public Health Champion ya, Award ya. Terus National Lead Vaccination and Vaccine Preventable Disease, Supervised Border Surveillance during Ebola ya, banyak sekali ya. Oke, mungkin itu aja ya. Karena kalau kita lama-lama tampilin, kita yang jadi minder ya ngelihatnya ya. Oke ya, mungkin tidak usah berpanjang-panjang lebar ya, tidak usah berbasa-basi. Untuk itu kita beri kesempatan aja langsung kepada Mr. Jesse untuk memaparkan ya presentasinya kepada kita, karena kami sangat haus akan pengetahuan, terutama yang bisa di-sharing ya, yang di-comparisonkan antara Indonesia dan Gambia. Oke, kepada Mr. Jesse, the screen is yours. Please go ahead. Thank you very much. Baru saya send request untuk bisa dikasih akses. Suara saya jelas kan? Jelas sekali ini. Oke, Ini bisa diberi akses menjadi host, Mr. Jesse. Oke, sudah dikasih akses. Di stage. Screennya kelihatan? Again, itu minimize this. Clear. Oke. Alright, selamat pagi dari sini dan selamat siang kepada kalian semua. Mohon maaf, kadang-kadang ya internetnya suka nggak begitu oke. Tapi untuk hari ini saya yakin semuanya semuanya berada dalam kondisi yang sangat-sangat sehat dan oke. Sebelum kita mulai, ini cuman tadi sudah dikasih oleh Bu Yeni. Mungkin karena di Indonesia ya sudah kayak gitu, tapi kalau di sini mah sudah nama saja sudah cukup, nggak usah dituin.
Nah, alright, sebelum kita mulai, kita langsung aja. Karena kan topiknya itu apa namanya, public health in developing countries. Public health in developing countries itu mengcompare Indonesia dengan Gambia. Oke. Nah, dari situ kan saya bikin tema yang kecil sendiri aja. Dimana kita tahu ada dua negara yang sangat berbeda, ada Gambia dan ada juga Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa dan mahasiswi atau ahli yang berada di administrasi kebijakan kesehatan, health administration and regulations or laws, kita lihatnya beberapa indikator. Tapi sebelum kita ke sana, ini those are my educational background. Tadi sudah dikasih tahu, memang bahasa Indonesianya masih belum lancar ya. Kalau ada beberapa yang saya ngomong yang gak jelas, ya dimaklumin aja. Alright. Nah, kita mulai dari sini. Konteksnya kita mulai dari dua negara yang berbeda. Negaranya bedanya gimana? Itu berada di dunia yang berbeda, benua yang berbeda. Nah, kita lihat di Indonesia dan di Gambia. Populasinya jauh, sangat jauh beda. Gambia itu 2,8 juta. Kalau di Indonesia, kecil, negaranya terkecil. Kalau dilihat populasinya di Indonesia itu kurang lebih 275 juta orang, lebih bisa jadi, ada yang bilang sampai 300 juta, ada yang juga yang bisa lebih dari itu. Nah, jadi kita lihat dua orang yang berbeda, dua benua yang berbeda, dua dunia yang berbeda, semuanya kelakuannya juga beda. Oke. Nah, kalau kita lihat ukurannya, kalau di mainland Afrika, Gambia berada di Afrika Barat, Indonesia berada di Asia Tenggara. Nah, kalau dua negara itu dilihat, Gambia adalah negara terkecil di mainland Afrika, yaitu peta Afrika yang terbesar itu di bagian barat, itu paling kecil di West Africa, itu ada Gambia. Nah, kalau dilihat di Indonesia, kalau nggak salah di Asia, negara terbesar kedua. Kalau di dunia, itu negara terbesar keempat. Nah, itu kan nggak bisa di-compare secara logistik, kecuali kalau misalkan kita melakukan ratio, nah kita ngebandingin berdasarkan populasi dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi itu 1:200 atau 1:2 juta gitu. Seperti itu, sebelum kita bisa mendapatkan perbandingan yang benar. Nah, kalau kita lihat ada nomornya untuk bisa ngelihat indikator-indikator kesehatan kan. Kalau misalkan kita lihat sebagai ahli kebijakan kesehatan atau administrasi kesehatan, kita bisa ngelihat ada dua indikator kesehatan, karena kebijakan atau keputusan diambil berdasarkan indikator-indikator kesehatan. Nah, life expectancy-nya kita lihat Indonesia lebih tinggi, 2 tahun. Tapi kadang-kadang di sini kayak kakek aku sampai sekarang masih 115 tahun, masih hidup. 115 tahun. Ada juga kadang-kadang orang yang lebih dari itu. Tapi life expectancy berdasarkan indikator kesehatan atau berdasarkan fasilitas kesehatan atau berdasarkan angka harapan hidupnya, itu Indonesia lebih tinggi sedikit, 72, di Gambia 70. Kalau lihat infant mortality rate, angka kematian anak atau angka kematian bayi, Indonesia 19 per 1000, Gambia 21 per 1000. Alasannya kenapa? Nah, di Gambia, tempat saya ini yang saya ada, karena kalau ada beberapa desa, mobil masuknya sekali, keluarnya sekali dalam sehari. Nah, transportasi lain yang ada di situ, orang memang bisa pakai motor, tapi situasinya karena kayak gini nggak bisa, karena sangat dingin. Hari ini tadi pagi pas saya bangun itu 14 derajat. Ini sekarang udah 11 derajat, udah lebih turun lebih 11 derajat. Nah, kalau mau naik motor di cuaca yang dingin kayak gitu 11 derajat, itu orangnya kayak gimana? Dengan ibu hamil atau dengan bayi itu nggak bisa mau pergi ke rumah sakit, itu agak susah. Nah, makanya itu situasinya agak susah.
Nah, maternal mortality rate yaitu angka kematian bayi, Gambia 98 per 100.000. Indonesia kurang lebih 137 sampai 140 per 100.000. Itu bisa jadi indikator yang sangat penting juga, karena di situ ya nggak tahu ya kayak gimana. Karena ini berdasarkan STKI yang 2002, yang terakhir ini 2000 berapa lupa. Itulah yang menunjukkan kayak gini. Nah, what are we fighting for? Dua-dua negaranya itu penyakitnya kayak gimana? Kita lihat dari Gambia itu memang penyakitnya tidak terlalu banyak. Karena endemiknya malaria, memang benar. Di Gambia sini setiap tahun ada malaria. Sekarang kita masih di pre-elimination zone, yaitu zonanya yang baru mulai mau eliminasi, tapi sebenarnya belum eliminasi sama sekali. Belum terjadi apa-apa. Ada TBC juga, TBC di Gambia ada. Cuman angkanya nggak begitu signifikan, tapi ada HIV. HIV kalau nggak salah kondisinya itu 0,3%. 0,3%. Memang angkanya kalau dilihat persentasinya sedikit. Tapi kalau dilihat dari populasi yaitu 2,8 itu memang sangat besar itu. Oke. Dan juga ada yang namanya malnutrition. Malnutrition yaitu kita lihat malnutrisi lah, begitu ada. Dan juga ada diarrheal diseases. Nah, perbedaannya di Indonesia itu adalah tuberkulosisnya itu sangat tinggi. Memang porfinnya juga sangat tinggi berdasarkan WHO. Dan penyakit yang berdasarkan serangga yang ada di Gambia sini kan malaria. Di Indonesia ada DBD. Nah, DBD dilihatin masalah DBD di Indonesia itu hampir sama dengan masalah malaria di sini. Nggak ada yang bisa berbeda-beda. Nggak ada yang namanya agak susah untuk bisa dihilangkan. Nah, kita lihat juga di Indonesia masih ada diabetes. Diabetesnya masih tinggi. Diabetesnya masih tinggi karena apa? Itu gaya hidupnya orang di sana, lifestyle-nya orang-orang di sana itu memang sangat-sangat mengagumkan. Aku aja pergi ke sana, pertama kali pergi ke Indonesia, sarapannya harus pakai nasi, makan siang nasi, brunch nasi, makan malam nasi. Saya juga bingung, karena di sini nggak kayak gitu. Pertama kali itu seumur hidup itu orang hidup sampai 27 mau 29 tahun, baru pertama kali pas datang ke Indonesia ngelihat orang sarapan makan siang, di antara siang sama sarapan makan nasi, semuanya nasi. Itu baru aku juga lihat kayak gitu, bingung. Terus komunikasi sama orang tua di sini, kasih tahu katanya nggak mungkin orang hidup seperti itu bila memang di sini kayak gitu. Nah, nasi itu kita ngeliatin itu kebanyakan karbohidrat kan. Dan dari yang saya tahu dan dari riset yang sudah dilakukan, beberapa paper yang ada, itu orang paling malas melakukan beraktivitas fisik atau berjalan kaki di seluruh dunia itu adalah orang Indonesia dan orang Malaysia. Jadi compare Indonesia dengan Malaysia. Mau pergi ke kamar mandi aja harus naik motor. Mau pergi ke toko, mau ngapain, naik motor. Nggak ada yang bisa bilang, oke, saya pikir harus jalan kaki segini agar bisa melakukan aktivitas fisik. Nah, end produknya nasi yang kita makan di Indonesia, nasinya end produknya apa? Kalau dilihat nanti, jadinya gula, fats and oil. No, iya. Oke. Nah, itu udah jadi lemak akhirnya. Kita melihat lemaknya kalau nggak dipakai itu jadinya gimana? Numpuknya di badan. Kalau di perempuan numpuknya di area tangan atau di area belakangnya di paha. Kalau di laki-laki numpuknya di perut. Nah, makanya kelihatan banyak orang laki-laki perutnya masih menonjol. Perempuannya itu udah mulai naikin berat badan agak susah. Akhirnya dapatnya cardiovascular disease. Nah, respiratory infection juga masih ada. HIV sama kayak di sini masih tinggi. Nah, di Gambia kita masih iniin yang namanya malnutrition, tapi kurang dari stunting. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, stuntingnya masih sangat-sangat tinggi. Itu baru-baru ini aja di sini keluar data stunting. Nah, kalau kita sebagai ahli kesehatan masyarakat,
yang berfokus pada administrasi kesehatan atau yang fokus pada kebijakan kesehatan. Karena kan dua-duanya itu masih awal dipakai. Tapi kalau misalkan udah sampai di waktu mau ngambil kebijakan, administrasinya kebijakannya diambil sendirian, kebijakan kesehatannya juga diambil sendirian. Nah, bordernya kayak gimana, harus kayak gimana gitu. Memang presentasinya nggak begitu banyak. Kita lihat juga maternal health services, skill bad attendance itu lebih dari 90% sama-sama. Karena di Indonesia banyak juga bidan, pergi kemana aja bidan. Dan perbedaan di Indonesia dengan Gambia untuk skill bad attendance-nya, itu di sini bidan bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Tapi di Indonesia, bidannya, perempuannya, semuanya 100%. Oke? Nah, antenatal care visit yang lebih dari 4 kali, setiap 3 bulan sekali, every trimester harus pergi ke rumah sakit. Di sini 88%. Target yang dikasih di sini itu 80%. Tapi kami di sini udah lebih dari 88. Target yang dikasih di Indonesia itu 85%, sudah 87% per 2025. Per September atau Oktober, pas Oktober 2025. Child immunization rate, imunisasi, cakupan imunisasi yaitu bukan cuma pergi untuk bisa mendapatkan satu imunisasi atau BCG dikasih BCG, enggak. Tapi orangnya harus menyelesaikan imunisasinya dari 0 tahun, dari lahir sampai 5 tahun. Selesai komplit semuanya, dikasih mebendazole, dikasih atau albendazole atau dikasih vitamin C yang 200,000 IU. Itu di Gambia dapat 98%. Dari Gavi, data ini dari Gavi, Global Alliance for Vaccination and Immunization. Oke, dan di Indonesia masih dapat 92, angkanya masih sangat-sangat signifikan. Kalau dilihatin stunting di bawah 5 tahun, Gambia masih 5%. Ada malnutrition, tapi angka stuntingnya masih kurang. Nah, di Indonesia stuntingnya yang super tinggi itu kalau nggak salah di Papua Tengah, habis itu di Papua Pegunungan, habis itu di NTT. Dan angka yang nasional Indonesia itu masih 24%. Di sini angka nasionalnya masih 5%. Tapi kalau kita lihat di beberapa tempat juga, terutama di Upper River Region, itu kita masih punya 5%-an kayak gitulah. Nah, water supply and sanitation. Sanitasi, perbedaannya juga di sini, drinking water, air yang bisa diminum. Di Gambia itu saya masih pergi buka keran langsung minum, tapi di Indonesia kan nggak bisa kayak gitu. Nah, itu juga ada cerita ini sedikit. Pertama kali aku pergi ke Indonesia itu, saya di Jakarta, pas karena habis sampai di situ harus belajar bahasa Indonesia dikit di PBB, Pusat Pengembangan Bahasa yang ada di Pusat Desa. Pergi ke sana itu saya mau minum, kirain situasinya sama, saya langsung buka keran dan minum. Ada yang ngeliatin satpamnya, satpam ngomong, saya nggak tahu satpamnya ngomong apa karena itu pertama kali saya ke situ belum bisa bahasa Indonesia. And then satpamnya ngomong bahasa Indonesia sama saya tidak paham. Saya langsung minum. Setelah selesai, satpam bilang, don't drink this, not good. No, this is water. Yes, don't drink this. Kayak jangan minum air ini nggak oke, nggak ada yang. Aku bilang, tapi ini kan air. Iya, ini air, tapi air di sini air keras dari minum. Nah, di tempat saya itu buat kena noise kok, don't make noise. Air keran di situ aku minum di sini, di sana nggak boleh. Nah, ada yang namanya OD. OD itu open defecation. Kalau di Gambia kami sudah mendapatkan yang namanya CLTS, Community Led Total Sanitation, di mana itu jarang sekali untuk melihat orang BAB di luar. Setiap BAB harus berada di enclosed area. Tapi kalau di Indonesia, sanitasinya memang di beberapa tempat sudah standar. Tapi di tempat contohnya di Madura, pergi ke Alia sana, menuju ke Jember, ada juga yang namanya Kalipantan. Kalimantan itu kelewatan dimanapun, ya pasti kelihatan orang lagi BAB di kalinya itu masih duduk. Kalau di sini
situasinya memang ada, tapi jarang sekali itu bisa ngeliatin, bisa dibilangin 1 atau 2 per 100.000, karena di sini sudah tersertifikasi total community elektronik sanitasinya sudah tersertifikasi bebas OD, open defecation. Nah, waterborne diseases kayak penyakit yang dapat didapatkan dari air memang banyak di situ. Di Indonesia masih tinggi, di Gambia juga masih ada. Tapi cuman ingat loh, yang saya bilang tadi, 2 negara yang berbeda nggak bisa dibandingkan. Karena situasi di sana jauh beda dengan situasi di sini. Di Gambia sini itu bukan pegunungan, Indonesia memang punya pegunungan. Indonesia archipelago, di mana itu berpulau-pulau. Di Gambia bukan pulau, itu negaranya satu. Oke. Nah, situasinya bisa berbeda karena di Indonesia di mana-mana Anda pergi itu masih ada air. Di sini enggak kayak gitu. Di sini mau pergi harus pergi ke sungai atau harus pergi ke pantai. Kayak di sini rumah saya ini dekat pantai. Saya kalau berdiri di jendela saya di sana itu bisa ngelihat pantai karena rumah saya dekat dengan pantai. Dan kita juga ada water wash diseases. Di mana di Indonesia karena kebanyakan yang punya pesantren itu skabies masih tinggi. Pergi kemana aja itu ada skabies. Di sini masih sangat minim karena ada pesantren di sini tapi namanya bukan pesantren tapi namanya dara. Dara di mana itu orang mandinya nggak pernah pakai bak. Karena di Indonesia kan pakai bak mandi. Saya aja yang kemarin pas ngekos mandinya di bak mandi, setiap kali mandi itu badannya gatal sekali itu. Sampai aku pergi ke rumah sakit dikasih calamine lotion ya kayak gitu. Terus menggunakan antihistamin juga agar setiap kali mau mandi aku harus minum antihistamin 5 menit baru bisa mandi agar badannya tidak gatal gitu. Nah, siapa yang melakukan pekerjaannya? Health workforce. Nah, kalau misalkan kita sebagai ahli kebijakan kan administrasi dan kebijakan kesehatan, kita harus tahu siapa yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya kayak gimana, situasinya kayak gimana. Nah, kalau di Gambia, brain-drainnya itu pergi ke UK atau Europe. Brain-drainnya kayak orang pengennya pergi kerja di sana. Di Indonesia, maldistribusi. Dalam artian, ya bisa jadi ini salah ya, konteksnya bisa salah, karena ini dari pengalaman yang saya pergi, kalau nggak salah di Kalimantan udah pergi ke sana 2 kali ya. Yang pertama ke Banjarmasin, yaitu ketemu Mbak ini di situ, dan Pak Rashid dan lain sebagainya di print. Dan yang kedua itu pergi ke Palangkaraya. Dan di Indonesia dimanapun saya pergi, kalau komunikasi dengan orang, itu keinginan mereka untuk kerja di Jawa. Mau kerja di mana? Mau kerja di Jakarta? Iya, saya mau kerja di Jakarta. Kalau nggak di Jakarta, di Yogyakarta atau di daerah-daerah Jawa deh, karena penghasilannya lebih tinggi, katanya begitu. Ya, kalau di sini orang-orang di sini pengennya pergi kerja ke Eropa, tapi lebih banyak ke UK. Pergi kerja ke UK, cari pengalaman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, paling lama 5 tahun, habis itu balik lagi. Di sini bedanya kayak gitu. Kalau di Indonesia pergi ke Jawa, perantaunya ke Jawa. Nah, beberapa sih keluar pergi ke Eropa, ke Amerika, dan lama-lama balik. Ya, tapi di sini maksimal 5 tahun harus kembali lagi ke negara, terus kerja di negara 1 tahun atau 1,5 tahun, mau pergi lagi boleh. Nah, kita lihat rural retention is very tough. Susah sekali untuk mendistribusi orang dan mempertahankannya di daerah pedesaan. Untuk yang mau posting orangnya lagi sakit atau mau dibawa untuk kerja di daerah pedesaan, nggak ada yang pada mau. Maunya di mana? Saya mau kerja dari kota. Oke? Ya, begitulah. Kalau dilihat specialization, ya sama-sama membutuhkan specialized training.
specialized training kayak dalam sisi mentalnya itu. Oke, mentalnya harus dibikinin. Mentalnya dibuatnya kayak gimana? Oke, saya datang. Ya, saya mau kerja cari duit. Memang duit itu semuanya, segalanya. Memang mau sakit, mau berobat harus dapat duit. Mau kuliah harus dapat duit. Mau jalan kemana aja harus dapat duit. Menikmati hidup aja, mau menikmati hidup harus dapat duit. Mau beribadah pun butuh duit. Karena kenapa? Baju yang mau kamu pakai untuk pergi beribadah itu dari mana? Harus makan dulu kenyang, baru bisa konsentrasi fokus ibadah, semuanya butuh duit. Nah, di situ common thread-nya, money talks, talent walks. Kalau nggak ada duit, talentanya pergi. Orang Indonesia yang bertalenta itu pada mau perginya luar negeri, kerjanya di situ, karena ingatnya gimana? Duitnya lebih banyak. Oke, kalau dilihat juga di sini, kebanyakan ya duitnya memang kalau di compare $1 itu sama dengan Rp3.000. Oke, dan $1 itu sama dengan berapa dolar? $1 itu kalau dilihat itu sama dengan $5. Oke, sama dengan 15.000, sama dengan $5. Nah, kalau di compare kayak gitu, saya pergi ke Eropa atau ke Amerika kerja, dibayar $30 ya. Kalau di sini atau $100 itu, kalau di sini dikasih $1 itu didalasikan itu bisa dapat $500. Oke, nah kalau di Indonesia udah dapat $100, yang kerja $100 itu dapat 1 juta, 1,5 juta, 1,500. Nah kayak gitu situasinya kayak gitu, karena orangnya maunya dapat duitnya lebih cepat. Makanya talentanya itu pergi ke sana, karena situasi kayak gini orang ngeliatin status orang berdasarkan duit. Nah, yang lagi bekerja itu apa? What is actually working? Kalau di Gambia kami punya strong vaccination program. Ada yang namanya Malaria Prevention Initiative. Malaria Prevention Initiative itu kayak gimana? Masyarakat yang ada di sini, community members itu ingin berpartisipasi untuk bisa fight against malaria. Di Indonesia awalnya itu ada yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana ditunjukin cuci tangan, caranya gimana untuk bisa mencegah penyakit. Tapi Germas yang ada di Indonesia sekarang udah berturun. Awalnya di Indonesia ada yang namanya Jumantik, satu rumah satu jentik. Paling minimal ya ada Jumantik. Tapi sekarang udah Jumantik, situasi Jumantik sudah turun. Kalau ada kayak gitu, lakukan fogging. Oke? Nah, di Indonesia kan ada, di sini kita punya yang namanya Community Health Workers Network. Indonesia punya kader kesehatan ya, kader kesehatan, tapi kader kesehatan itu berdasarkan hanya setempat. Oke, kalau di sini, di Gambia sini, semuanya kader kesehatan minimal harus punya, yaitu Health Workers Network harus punya background kesehatan. Background kesehatan kayak gimana? Bisa jadi dia itu perawat, atau bidan, atau enggak dia farmasis, atau enggak dia dokter yang sudah pensiun, atau enggak dia harus punya background public health as well. Nah, masalah dengan telemedicine di Indonesia kan punya Halodoc dan lain sebagainya. Di sini telemedicine yang ada di sini call doc. Tapi kalau itu dilakukan call dokter, itu dilakukan jaringannya sangat jelek sometimes. Ya aku aja di sini kadang-kadang dibilangin your internet is unstable karena networknya masih unstable begitu. Universal Health Coverage itu sudah roll out di Indonesia. Mantap, itu mantap sekali. Di mana aja itu udah ada Universal Health. Pergi ke mana aja itu masih ada rumah sakit, ada health post dan lain sebagainya. Hey, normal kamu jimbe falal bulla. Oke, health rolloutnya masih ada kayak di situ. Pergi kemana aja rumah sakit. Masalahnya dengan Indonesia itu adalah satu dokter bisa ngeliatin lebih dari 25 pasien dalam sehari yang sudah on a normal circumstances direkomendasi oleh WHO. Bidan desa ada di Indonesia juga. Pergi kemana di desa mana aja masih ada bidannya.
TV Control Achievements TBC-nya masih ada karena ada program TV Indonesia yang sangat-sangat luar biasa dilakukan dimanapun. Stop TV-nya yang tahun kemarin temanya Stop TV ada, dan telemedicine expansion pergi kemana aja. Sekarang aja di Shopee, kalau nggak salah Shopee masih ada bisa konsultasi dengan dokter. Itu ekspansinya masih sangat luar biasa. Tapi kalau dilihat itu ya itu hal yang harus direkomendasikan. Nah, polisi lessons sebagai mahasiswa AKK, ada sedikit jangan-jangan kita bisa tahu dari sini achievement di Gambia atau comparison Gambia dengan Indonesia itu size doesn't determine success. Oke, fokusnya lah yang mata. Ukuran negara itu tidak mendetermine suksesnya. Karena kita lihat aja telemedicine di Indonesia sudah sukses, sangat successful. Telemedicine di sini masih struggle karena apa? Networknya, jaringannya kurang. Masalah untuk malnutrisi di Indonesia sudah successful sampai dikeluarin beberapa obat yang harus dikasih ke ibu hamil, beberapa makanan yang ada itu sampai sekarang ada gizi untuk semuanya, dikasih makanan ke sekolah, pergi kemana aja masih ada makanan dikasih ke anak-anak yang ada di sekolah. Tapi di sini itu nggak kayak gitu. Cuman masalahnya adalah Indonesia tetap masih ada punya stunting. Kalau di sini masih stuntingnya masih kurang. Tapi malnutrisi lain ada. Contohnya masih ada yang namanya vitamin K deficiency. Masih punya di sini. Memang mataharinya masih ada, semuanya ada, green vegetables ada, semuanya yang dibutuhkan masih ada. Tapi kok bisa sampai punya kayak gini? Nah, universal coverage is super possible karena kita lihat sudah roll out ke telemedicine, sudah roll out ke universal health medicine. Si Indonesia sebagai sebagai contoh, memang sampai sekarang di WHO aja masih pakai Indonesia untuk mencontohkan universal coverage yang sudah terjadi. Dan kita lihat geography also shapes everything. Tempat tinggal, kondisi tinggalnya, daerah-daerah tinggalnya. Karena masalah kesehatan yang ada di daerah pegunungan dan masalah kesehatan yang ada di daerah daratan atau yang low altitude itu sangat-sangat beda. Oke? Financing is always the elephant in the room. Financingnya kayak gimana, itu budget yang dikeluarin dalam masalah kesehatan itu sangat penting. Oke, political will affect the plans. Ya kalau kita tahu ya yang politisi ya kayak gitulah. Nggak mau aku ngomongin banyak tentang itu sih. Tapi kalau dia political plans itu agak susah. Susahnya kayak gimana? Ya saya sebagai politisi datang ngomong kayak gini, orang lain juga ngomong kayak gini. Plan saya itu adalah ini, tapi kebanyakan dari politisi carinya diri sendiri aja gitu. Like I said, lecture-nya nggak mau panjang-panjang, kita bisa diskusi mungkin nanti ya. Nah, climate change is hitting very hard. Malaria zone, shifting floods. Kalau misalkan di Gambia itu kan challenges-nya kayak gimana? Malaria zones-nya masih tinggi. Ya, karena kan di sini seasonal ya. Setiap tahun ada seasonnya sekali. Oke, non-communicable disease fast rising kecuali itu di Indonesia. Yang awalnya epidemiological transitionnya masih ada, yang awalnya kita masih fokusnya takutnya pada communicable diseases yaitu penyakit yang menular. Tapi sekarang yang mengganggu orang atau yang menjadi masalah orang atau masalah masyarakat itu penyakit tidak menular. Karena mahasiswanya makin malasnya main game, e-game, masih main di rumah dan lain sebagainya, nggak ngapa-ngapain. Itulah yang kayak itu. Musa, hey, stop that. Okay, young population needs different approaches karena ya, like I said, anak-anaknya banyak yang masih main game, masih main kayak gimana, tapi mindsetnya juga tergantung mindset. Ya, melakukan aktivitas fisik memang oke. Tapi caranya kayak gimana? Harus dibantu oleh orang tuanya. Di Gambia sini, University of the Gambia,
sampai saat ini itu kayak gimana ya? Dilihatin masyarakat dan anak-anak atau mahasiswa S1 sampai sekarang ada mata kuliah yang namanya PE, Physical Education. Physical Education di mana setiap minggu ada satu hari khusus yang dikeluarkan untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa S1 untuk bisa melakukan aktivitas fisik di sekolah. Di universitas pun masih ada. Bukan hanya di sekolah, di universitas tetap aja masih ada. Untuk bisa membuat mindset kepada mahasiswa untuk bisa melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya dalam seminggu 1 hari dikhususkan. Dan semua mahasiswanya datang untuk masuk ke UNIF, datang ke UNIF, melakukan aktivitas fisiknya semuanya bersama-sama dengan para dosennya, kalau di sekolah bersama para gurunya. Oke, teknologi gap between urban and rural itu masih bermasalah. Kalau pergi ke daerah perkotaan itu situasinya masih oke, terjangkau, semuanya masih mantap, masih keren. Tapi kalau pergi ke daerah pedesaan itu ya kebalik, itu kayak siang dan malam. Nah, kita lihat financing situasinya, ya duit itu is a puzzle piece. Training and retaining of health workers itu karena kebanyakan health worker atau kesehatannya atau ahli kesehatannya atau tenaga kesehatannya kirain oke, kita bisa melatih mereka. Tapi kalau untuk di retain, mereka carinya duit yang lebih banyak. Kalau the pay here is bigger, mereka perginya ke situ. Itu juga tergantung di kebijakan. Setiap negara punya kebijakan. Oke, kalau di Gambia, masalahnya adalah kalau sudah lulus, udah punya S1, dan sudah masih warga negara Gambia, secara otomatis di-employ, secara otomatis ya, dikasih kerja sama pemerintah. Tapi dikasih kerja sama pemerintah itu cuma 6 bulan. Dalam 6 bulan itu kamu lagi kerja, tapi kamu cari kerjaan lain. Itu kerja sementara. Punya pekerjaan lain, itu kamu harus pergi ke sana kerja. Kalau NGO pun yang non pemerintah pun kamu harus di situ maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun balik lagi ke pemerintah, kerja di situ mungkin 6 bulan atau 1 tahun, baru pergi lagi. Itu kebijakannya kayak gitu. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan ya lulus kuliah sendiri, habis itu selesai kuliah harus cari pekerja sendiri, harus cari kerja sendiri. Udah dapat pekerjaan, ya pekerjaannya kamu yang lihat dengan diri sendiri. Itu sudah sesuai dengan keinginan aku atau tidak sesuai. Kalau masih sesuai, dilanjutkan. Kalau tidak sesuai, ya monggo dicari yang lain juga. Seperti itu. Situasinya perbedaannya di sana dengan di sini kayak gitu. Nah, questions to think about, ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan. Pertanyaan khusus untuk mahasiswa AKK ya. Nah, can Gambia leapfrog with mobile health technology? Karena kan kita di Gambia sini masih punya masalah di mana teknologi kesehatan masih bermasalah karena dengan network jaringan internet yang masih belum stabil. Kalau di Indonesia is model scalable for small nations. Karena kan Indonesia punya model yang sangat-sangat baik, sampai sudah bisa nge-roll out health for all. Ada program-program kesehatan yang sangat luar biasa yang dilakukan di Indonesia, terutama pada TBC dan infrastruktur yang ada. Itu apakah infrastruktur itu bisa digeneralisasikan, dibawa ke negara-negara lain, yang negara-negara berkembang lain? Atau orang lain bisa belajar nggak dari Indonesia untuk bisa dipraktekkan di negaranya sendiri? How do we solve the rural urban divide? Masalah kesehatan yang ada di pedesaan dan masalah kesehatan yang ada di perkotaan. Caranya gimana untuk bisa men-solve-nya? Ya karena kita tahu semuanya maunya kerja di perkotaan nggak ada yang mau pergi ke pedesaan. Itu divisionnya, itu caranya gimana? Nah, what role should international partners play? Kan setiap negara, nggak ada yang namanya negara ini saya sebagai negara saya stand sendiri dan alone, nggak ada. Nah, role yang mau dikasih ke international partners itu apa?
Mau belajar dari internasional atau tidak? Mau mencontohkan yang bekerja dengan baik di internasional atau tidak? Nah, sekarang, are we planning for the next pandemic? Atau ya pandemiknya sudah selesai, ya udah selesai, yo wes, monggo. Yang penting kelakon, yo wes, kelakon, selesai kita semuanya. Duduk kayak gini. Apakah kita masih punya sistem yang ada di situ in place untuk bisa next pandemiknya? Ada atau tidak? Itulah pertanyaan yang harus kita tanya ke diri sendiri. Kalau nggak salah, inilah yang mau saya kasih, yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan kalau ada diskusi, Mbak Eni, monggo. Ya, oke, maybe it's more we discuss mungkin ya, diskusi ya. Oke, thank you very much Mr. Jesse for your insightful presentation ya. Oke, mungkin kita akan move on ke Q&A ya, question and answer. Saya berharap mahasiswa ada yang bertanya, sangat menarik menurut saya kan kayak gitu. Misalnya kalian pasti keluarkan jiwa-jiwa keponya kayak gitu ya. Tadi banyak sekali yang mau disampaikan perbandingan antara Mr. Jesse, yang disampaikan Mr. Jesse di Gambia dan Indonesia. Ayo keluarkan rasa ingin tahunya. Tanya aja, Mr. Jesse pasti akan sangat welcome dan Iban ya. Silakan. Langsung aja bertanya, jangan di chat kayaknya ya. Restu, Doni. Silakan Doni. This time is yours. Saya kedengaran. Boleh, kedengaran. Hello, Mr. Jesse. My name is Restu Fatul Izzi. You can call me Doni actually. Or should I ask in English or Indonesia maybe? Or should I mix? Yang mana aja boleh, Inggris boleh, Indonesia boleh. Tapi kalau bahasa Inggris, Jawa lebih boleh oke, ya. karena I am more comfortable speaking English than in Indonesia. Can you a little bit about